yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dalam Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Hidup adalah kesempatan. Di dalam Lukas 13 ayat 7 sampai 9, mari sama-sama kita buka dan kita baca. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudaraku yang terkasih, pada ayat Lukas 13 7 sampai 9 ini kita bisa pelajari, di sini ditentukan waktu. Waktu yang pertama adalah 3 tahun, di mana pemilik kebun ini selama 3 tahun tidak mendapati buah pada pohon ara. Dan yang kedua adalah 1 tahun, di mana pohon ara ini diberi kesempatan 1 tahun untuk kemudian dia bisa berbuah dengan tetap dirawat dan dicangkul, dipupuk, sehingga diharapkan 1 tahun kemudian pohon ara ini akan berbuah. Pada Lukas 13 ayat 7 dan 9 ini kita bicara mengenai waktu, di mana waktu ini berkorelasi dengan adanya suatu kesempatan. Pohon ara ini diberikan kesempatan untuk berbuah 1 tahun kemudian. Kita sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mendapatkan kasih karunia, kita umat yang istimewa. Tentu dalam kehidupan kita, kita selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan kita. Kita memiliki banyak kesempatan oleh Tuhan untuk hidup kita. Yaitu kesempatan untuk apa? Sebagaimana pohon ara ini, kesempatan untuk berbuah, buah-buah roh, buah kasih yang kita sudah dapatkan, kita pelajari selalu diulang-ulang dalam setiap kita menerima firman Tuhan. Adakah kita sudah mengambil kesempatan tersebut untuk menghasilkan buah dari kasih itu? Adakah kesempatan untuk menjadi orang yang lemah lembut, orang yang memiliki kemurahan hati, orang yang memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita, memiliki kerendahan hati, dan juga memiliki pengampunan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengambil kesempatan tersebut di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan untuk menghasilkan buah? Supaya apa? Supaya kita nantinya tidak ditebang oleh pemiliknya. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah yang kita sembah dan yang kita muliakan. Allah sudah sediakan tempat itu bagi kita, dan Allah sudah berikan kesempatan itu, waktu itu kepada kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah. Sebagaimana yang kita pelajari, saudara-saudaraku, waktu di dalam Alkitab itu ada 3. Dalam bahasa Yunani, yang pertama adalah kronos, yaitu waktu itu selalu ada, seperti detik, menit, jam, ya, hari, minggu, bulan, dan tahun, itu selalu ada. Kemudian arti yang berikutnya adalah waktu itu ainon, artinya tanpa batas. Di mana itu? Yaitu waktu kekekalan, tanpa batas. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah kairos. Kairos adalah waktu yang memiliki jangka waktu tertentu. Jika itu sudah lewat, maka tidak akan bisa kembali lagi. Itulah kesempatan. Ya, jadi kita di dalam Lukas 13 ayat 7 sampai 9 kita bicara tentang kairos.
tidak akan kembali lagi waktu itu. Jadi jangan sia-siakan, kita ambil kesempatan, kita gunakan waktu dalam kehidupan kita ini untuk menghasilkan buah. Sebagaimana dalam ayat 1 Raja-Raja 2 ayat 3, di dalam firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Janji Tuhan, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Di sana berbunyi, lakukanlah kewajibanmu. Pada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, lakukanlah kewajibanmu. Apa kewajiban kita, saudara-saudara? Yang pertama, sebagaimana di dalam Matius 22 ayat 37 dan 3 sampai dengan 39. Kewajiban yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itulah kewajiban yang pertama, mengasihi Tuhan Allah kita. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kewajiban kita yang harus kita jalankan dalam kehidupan gini, dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dilanjutkan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini juga berarti sudah pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, saudara-saudaraku. Mungkin tidak selalu mulus, tapi Tuhan mau anak-anaknya tahan uji dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ada mungkin beberapa hal mengenai pemilihan kuliah, jurusan, fakultas mana yang akan kita tempuh. Atau mungkin juga mengenai pasangan hidup kita. Atau juga mengenai pekerjaan atau usaha yang akan kita lakukan. Ya. Tuhan akan selalu memberikan petunjuk kepada kita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jika mana kita mengalami kebimbangan, kebingungan dalam kuliah, dalam memilih pasangan hidup kita, dalam pekerjaan kita, berbenturan dengan ketentuan, peraturan, dan juga jalan yang ditunjukkan, berbenturan dengan ketentuan, ketetapan Tuhan, maka mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, belajar lebih sungguh-sungguh apa ketentuan Tuhan untuk hidup kita. Mohon petunjuk kepada Tuhan, berdoa, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, memiliki telinga yang mendengar, memiliki mata yang melihat, memiliki hati yang merasa juga. Maka Tuhan akan berikan jalan, Tuhan akan berikan petunjuk kepada kita. Berikutnya di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dilanjutkan, supaya engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan dan dalam segala hal yang engkau tuju. Saudaraku yang terkasih, benar adanya. Jika kita umat pilihannya melakukan semua perintah dari Tuhan, maka kita akan memperoleh keberuntungan. Kita akan beruntung, saudara-saudaraku yang terkasih. Saya percaya masing-masing dari kita ada panggilan tersendiri tentang profesi kita, pekerjaan kita masing-masing yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kembali kita akan bertanya, apa
alasan kita berusaha? Apa alasan kita bekerja? Apa alasan kita melakukan bisnis? Saudaraku yang terkasih, bagi saya dan tentu bagi saudara juga, usaha ataupun bisnis ataupun pekerjaan itu merupakan tempat untuk menjemput berkat yang sudah Tuhan sediakan dan percayakan kepada kita. Untuk selanjutnya bagaimana? Saat kita menjemput berkat itu yang Tuhan sudah sediakan dan percayakan kepada kita, maka selanjutnya menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Berkat yang kita peroleh, segala kelimpahan yang kita peroleh tentunya tidaklah untuk dinikmati diri kita sendiri, tetapi itu juga menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita, bagi sesama kita. Saudaraku yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dalam setiap tugas, dalam setiap panggilan yang dipercayakan kepada kita, baik itu sebagai pegawai, baik itu sebagai pelaku usaha, ataupun sebagai bisnis, sehingga kita dalam memperoleh kesempatan ini, dalam memperoleh waktu yang diberikan kepada Tuhan ini, dalam memperoleh berkat ini, dalam segala usaha kita ini, kita bisa menjadi berkat juga bagi sesama kita. Baiklah, kita akan senantiasa mengisi kesempatan ini, menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan buah-buah roh kasih dalam kehidupan kita, nyata mengalir melalui berkat dalam hidup kita, dan berkat itu disalurkan kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati.